Hasil survei Badan Pusat Statistik tentang dampak COVID-19 pada dunia usaha beberapa waktu lalu menunjukkan 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan permintaan dan lebih dari 50% perusahaan mengalami masalah keuangan. Industri sepatu terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 400.000 karyawannya akibat pandemi corona. Selama pandemi COVID-19, tingkat utilisasi produksi hanya mencapai 40%. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo Firman Bakri menyebutkan, selama pandemi COVID-19 tingkat utilisasi produksi hanya mencapai 40%. Hal ini akibat dari lesunya penjualan hingga sulitnya bahan baku yang didapat lantaran masih mengandalkan impor dari China. Pandemi COVID-19 memang begitu memukul pelaku industri di Indonesia, tak terkecuali PT Adido yang memproduksi sepatu untuk ekspor. Hal tersebut tercermin dari omset perusahaan yang anjlok hingga pengurangan karyawan. Selamat siang Pak Fauzi. Ya, selamat siang Bu Lestari. Saya ingin menginformasikan terkait data yang Bapak minta. Ternyata dari laporan penjualan di bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 terjadi penurunan signifikan akibat pandemi, Pak. Saya minta laporannya ya, yang bulan Agustus sampai Oktober itu. Baik Pak, saya kirimkan melalui email Bapak segera. Pandemi COVID-19 memang membuat pengusaha harus memutar otak untuk mengatur strategi dan inovasi baru yang lebih efektif agar tetap bertahan di masa yang sulit. Halo, nanti jam 1 meeting ya. Baik Pak. Oke, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, baik Pak. Siang semuanya. Siang. Ya, baik, kita mulai meeting siang ini. Karena ada laporan dari manajer keuangan bahwa laporan penjualan di perusahaan ini itu bulan Agustus sampai Oktober 2020 itu mengalami penurunan. Makanya saya ajak saudara ke sini semua itu buat bahas tentang evaluasi tentang penurunan penjualan ini. Harus ada evaluasi bagaimana caranya solusi agar bisa mencapai target baru ini. Kita sesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Baik saudara semuanya, berdasarkan laporan hasil penjualan ini kan bisa dilihat Agustus, September, Oktober penurunan penjualan itu sangat jauh. Nah, kalau kayak gini terus itu perusahaan kita nggak bisa bertahan. Jadi kita harus ada inovasi terbaru dalam strategi penjualan kita. Jadi harus ada inovasi agar penjualan kita itu jangan sampai turun sampai drastis gini, minimal bertahan atau kalau bisa harus naik dari target. Bagaimana dari saudara sekalian, dari rekan-rekan ada ide
bagaimana kalau usaha kita membuka platform penjualan di online, Pak? Itu sih sarannya ya, usulnya seperti itu. Baik, sepertinya ide dari Bu Tari bisa diterima. Mungkin ada pendapat dari yang lain tentang usulan Bu Tari tersebut. Mungkin dengan dibukanya seperti platform online itu ya bagus kan. Tapi kan di sisi lain kita belum ada SDM yang bisa menghandle kerjaan itu. SDM yang berhubungan dengan kerjaan ini untuk inovasi ini. Jadinya kan kita perlu SDM yang benar-benar bisa menghandle atau sesuai sama kualifikasinya. Untuk urusan SDM mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Pak Lukman sebagai HR Manager. Jadi bagaimana Pak Lukman selaku HR Managernya? Oke, siapa nanti coba saya carikan SDM yang sesuai dengan permintaan Bapak. Nanti tinggal Bapak informasikan ke saya tentang kualifikasinya. Baik, nanti saya koordinasikan Pak Lukman dengan Pak Sigit selaku manajer operasional agar saling berkoordinasi untuk perekrutan SDM tersebut. Oke, siapa? Baik. Baik, saya rasa kita sudahi saja meeting pertemuan siang ini. Kesimpulannya nanti Pak Lukman bisa berkoordinasi dengan Pak Sigit mengenai perekrutan SDM baru ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya silakan untuk kembali ke ruang masing-masing. Ya, dengan berbagai strategi baru, maka SDM yang dipilih untuk merealisasikannya tentu harus kompeten di bidangnya. Saudara, berdasarkan CV yang saya lihat, saudara cocok dengan kualifikasi yang perusahaan saya saat ini butuhkan. Ya, saya harap saudara bisa membawa perubahan pada perusahaan saya ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya akan mengusahakan semaksimal mungkin dengan apa yang bisa saya lakukan untuk perusahaan ini agar bisa mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan ini dengan baik. Bapak saya terima di perusahaan ini. Terima kasih banyak Pak. Saya akan mengusahakan untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Perilaku atau pola belanja konsumen sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan setelah pandemi. Nah, penting untuk kita memahami peta perubahan itu supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana strategi jualan kita di masa pandemi dan kita nanti bisa menangkap peluang setelah pandemi berakhir. Keuntungan bisnis yang go online dilaporkan meningkat hingga lebih dari 80%. Perubahan kebiasaan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa bisnis online hingga e-commerce untuk juga menerapkan strategi yang disebut sebagai omnichannel atau memadukan antara online dan offline. Tentu saja semua dilakukan demi keberlanjutan bisnis mereka. Dengan peningkatan mutu dan kualitas SDM, selalu bersikap responsif, penuh inovasi, dan terus melakukan evaluasi, perusahaan akan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Dengan begitu, perusahaan akan tetap mampu bertahan di berbagai keadaan. Halo, Bu Lestari, bisa dikirim laporan penjualannya sekarang ke saya? Baik Pak, akan saya kirimkan data yang Bapak minta. Akhirnya target bisa tercapai juga di perusahaannya. Oke.